action let's go 저 건물을 찾으러 Saya 73 Irwan Sewu. Keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu liberalisme. Dengan saya, Septia Rawing Prinanta sebagai moderator. Kemudian pemateri saya yaitu pemateri 1 ada Mariati Umami yang akan menjelaskan pengertian liberalisme. Pemateri 2 Surtika Handayani sejarah liberalisme. Ketiga Mustiana ciri-ciri liberalisme. Keempat Novia Erawati prinsip-prinsip liberalisme. Kelima Rizal Pahlawan Putra Meta pemikiran para tokoh liberalisme. Selanjutnya Suki Amalia Azahara macam-macam liberalisme. Nia Sitanti liberalisme HI, liberalisme Eropa. Nur Anissa Ariati liberalisme klasik, liberalisme sosial. Sofian Rizal Martopani liberalisme perdagangan, liberalisme Gladstone. Erkin Anugrah M liberalisme Eropa. Baik, yang pertama pengertian liberalisme Mariati Umami kepada Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian liberalisme. Liberalisme adalah suatu pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan bersetujuan baik pemerintah dan kesamaan di hadapan hukum. Orang-orang liberal mendukung beragam pandangan tergantung kepada pemahaman mereka tentang, tetapi umumnya mereka mendukung hak-hak individu termasuk hak-hak sipil dan hak asasi manusia secara kebebasan beragama dan ekonomi pasar. Liberalisme menjadi salah satu gerakan utama di zaman pencerahan dan menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonomi barat. Liberalisme berusaha untuk menggantikan norma-norma hak istimewa turun-temurun agama negara melalui absolut, hak ilahi raja dan konservatisme tradisional dengan demokrasi undang-undang dan hukum. Liberalisme adalah salah satu paham utama dalam teori hubungan internasional. Liberalisme berasal dari pemikiran liberal pada zaman pencerahan atau Renaissance. Isu utama yang diangkat oleh kaum liberalis adalah masalah yang muncul dalam mencapai perdamaian dan kerjasama internasional yang abadi, serta berbagai metode yang berkontribusi menyelesaikan masalah tersebut. Itu pengertian liberalisme. Selanjutnya, sejarah liberalisme akan disampaikan Surtika Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang sejarah liberalisme. Kita sudah sama-sama tahu sejarah itu yang maksudnya peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Liberalisme sebagai ideologi memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Perkembangan liberalisme dipicu oleh berbagai faktor
bersatu memperkuat gagasan tentang hak-hak yang terjadi untuk individu dan pemerintahan terbatas. Sementara itu, revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1775 dan sampai 1783 melahirkan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang mencantumkan hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk memiliki properti. Di abad ke-19, liberalisme berkembang pesat di Eropa Barat dengan tokoh-tokoh seperti John Stuart Mill, Adam Smith, dan John Locke yang memainkan peran untuk dalam memformulasikan ideologi ini. Pemikiran para tokoh ini menekankan individualisme, kebebasan individu, dan pemerintahan konstitusional. Liberalisme menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan reformasi politik dan sosial di seluruh dunia, termasuk perjuangan untuk menghapuskan perbudakan, memperkuat hak-hak perempuan, dan mendorong demokrasi. Yang saya sampaikan, terima kasih. Materi selanjutnya, ciri-ciri liberalisme yang akan disampaikan Mustiana. Ciri-ciri liberalisme antara lain: setiap manusia punya kesempatan yang sama. 2. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. 3. Hukum diterapkan di semua orang. 4. Pemerintah ditentukan dengan seluruh masyarakat. 5. Negara hanya alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, ada beberapa ciri dalam berbagai bidang antara lain: 1. Di bidang politik, muncul demokrasi. 2. Di bidang sosial, ada kebebasan pendapat, kesempatan yang sama untuk semua orang dalam usaha. Reformasi sosial mengenal perasaan identitas. 3. Dalam bidang seni dan budaya, ada kebebasan berekspresi seperti dalam lukisan, drama, seni, dan lain sebagainya. 4. Dalam bidang ekonomi pasar yang mendemokratis yang selanjutnya, tujuan liberalisme yang akan disampaikan oleh siswinya. Adapun tujuan dari liberalisme ini pertama, individualisme dan otonomi individu, yaitu melindungi hak-hak individu dan kebebasan pribadi dari intervensi negara atau pihak lain. Yang kedua, demokrasi dari pemerintahan terbatas, yaitu mendorong pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara tanpa terlalu banyak ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi. Yang ketiga, kebebasan ekonomi dan pasar bebas, yaitu mendukung pasar yang terbuka di mana individu bebas untuk berusaha dan berkompetisi dengan sedikit intervensi pemerintah. Yang keempat, hak asasi manusia dan keadilan sosial, menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan hak milik. Kelima, toleransi dan pluralisme. Toleransi adalah untuk memungkinkan pluralisme terjadi dengan harmoni. Tanpa toleransi, pluralisme dapat terancam oleh konflik dan demokrasi dan diskriminasi. Sebaliknya, pluralisme memberi ruang bagi toleransi untuk berkembang dalam masyarakat yang beragam. Sekian penjelasan tentang tujuan dari liberalisme. Selanjutnya, prinsip-prinsip liberalisme yang disampaikan oleh Novia Erwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip liberalisme. Liberalisme dibangun atas beberapa prinsip fundamental yang mendasari pandangan dunia dan pemikirannya, dan prinsip-prinsip ini saling terkait dan membentuk inti dari
liberalisme tersebut. Prinsip yang pertama yaitu individualisme. Prinsip individualisme memandang bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam pandangan liberalisme klasik, negara tidak berhak untuk melanggar hak tersebut dan berkewajiban untuk mengakomodasi hak tersebut, dan jika misalnya ada seorang individu yang mengganggu hak individu, maka negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Kedua yaitu kebebasan individu. Kebebasan dalam ideologi liberal berarti kebebasan individu untuk kemerdekaan pribadi seperti kebebasan tempat tinggal, hak menetap penindasan, hingga hak perlindungan pribadi serta hak milik. Yang ketiga, hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak individu tersebut lahir. Demokrasi liberal menegaskan pentingnya hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat. Hak-hak ini dianggap fundamental dan harus dihormati oleh negara dan pemerintahan. Yang keempat yaitu pemerintahan terbatas. Liberalisme mendukung pemerintahan terbatas yang berfungsi untuk melindungi hak individu dan memastikan ketertiban sosial, namun tidak ikut campur tangan berlebihan dalam urusan individu. Yang kelima yaitu keseimbangan kekuasaan. Demokrasi liberal melibatkan pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan pemerintahan dan warga negara, inisiatif swasta dan hak pribadi, dan pemerintah biasanya memiliki peran dalam mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam yaitu kebebasan ekonomi. Demokrasi liberal mendukung sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip pasar bebas dan persaingan yang sehat. Yang ketujuh yaitu toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menerima, menghargai, dan menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Yang kedelapan yaitu keadilan. Keadilan dalam demokrasi liberal adalah semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara di bawah hukum. Yang kesembilan yaitu kesamaan di bawah hukum. Selanjutnya, pemikiran para tokoh liberalisme yang akan disampaikan oleh Rizal Penggalan Putra Meta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang pemikiran tokoh. Jadi setiap tokoh itu memiliki pandangan dan interpretasi berbeda tentang liberalisme. Tetapi secara umum mereka menekankan pada kebebasan individu, hak manusia dan pemerintah yang adil. Ada beberapa tokoh ideologi liberalisme seperti John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Yang kedua itu James Douglas pada tahun 1712 sampai ke 1778. Dan yang ketiga itu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai ke 1804. Dan yang keempat itu Adam Smith pada tahun 1723 sampai dengan 1790. Yang kelima itu John Stuart, yaitu pada tahun 1806 sampai ke 1873. Dan yang keenam itu Mary Wollstonecraft, yaitu pada tahun 1759 sampai dengan ke 1797. Ketiga tokoh ini telah membentuk dan menetapkan ideologi liberalisme dan terus mencari inspirasi bagi pemikir dan aktivis di berbagai bidang termasuk di ekonomi, sosial maupun politik. Selanjutnya, liberalisme istimewa yang akan disampaikan oleh Siti Amalia Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya akan menjelaskan tentang liberalisme mewah. Liberalisme mewah adalah istilah politik Amerika Serikat yang bernada negatif, yang dipakai untuk menyebut sikap hipokrit atau berpura-pura dan terjadi pada kaum kelas atas atau kelas menengah atas. Contohnya, yang pertama yaitu mengaku sadar lingkungan tetapi mengendarai mobil sport. Yang kedua, mengkritik ketimpangan upah tetapi menimbun kekayaan. Liberal mewah juga mengacu pada selebriti yang memanfaatkan ketenarannya untuk memengaruhi orang-orang agar setuju dengan pandangan politiknya atau pandangan sosialnya. Para kritikus selebriti menegaskan bahwa kekayaan dan status selebriti menjauhkan mereka dari kelas menengah dan kelas menengah bawah Amerika Serikat yang memberikan hukum, dan mereka tidak sadar bahwa mereka tidak kenal lagi dengan kelas masyarakat di bawahnya. Liberalisme mewah memiliki beberapa konsekuensi, diantaranya yang pertama, polarisasi sosial antara kaum progresif dan konservatif. Yang kedua, penyebaran norma-norma yang tidak ada tertib kepada mereka yang meniru perilaku dan sikap elit. Selanjutnya, liberalisme HI dan liberalisme Eropa yang akan disampaikan oleh Nia Sitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi liberalisme dalam hubungan internasional. Liberalisme dalam studi hubungan internasional ini adalah salah satu teori untuk memahami suatu permasalahan mengenai realitas interaksi antar negara. Selanjutnya, liberalisme Eropa. Liberalisme di Eropa adalah sebuah gerakan politik yang mendukung suatu tradisi luas atas kebebasan individu pemerintah yang bertanggung jawab secara demokratis dan terbatas secara konstitusional. Selanjutnya ada liberalisme Gladstone. Apa sih liberalisme Gladstone itu? Liberalisme Gladstone itu adalah sebuah doktrin politik yang diberi nama sesuai nama Perdana Menteri Victoria Britania dan pemimpin Partai Liberal William Gladstone. Di liberalisme Eropa, kaum liberal Eropa di haluan kanan tengah umumnya mendukung intervensi pemerintah yang terbatas dalam perekonomian. Selanjutnya, kaum liberal Eropa di haluan kiri tengah direpresentasikan dalam partai-partai demokrasi sosial besar, misalnya kalangan Dirwai, dan mereka mendukung sosialisme liberal atau liberalisme sosial. Mereka dibedakan pada tingkat intervensi pemerintah dalam perekonomian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, liberalisme klasik dan liberalisme sosial yang akan disampaikan oleh Nur Anissa Ariani. Saya akan menyampaikan materi tentang liberalisme klasik dan juga liberalisme sosial, di mana saya akan menjelaskan tentang liberalisme klasik terlebih dahulu. Nah, apa sih itu liberalisme klasik? Liberalisme klasik itu adalah ideologi politik yang memiliki cabang. Iya, teman-teman bisa tahu saya kalau saya terlalu cepat. Liberalisme klasik adalah ideologi politik yang memiliki cabang, yakni bagaimana liberalisme ini mendukung kebebasan individu, kemudian kebebasan politik. Kebebasan politik seperti apa? Kebebasan politik yang dimaksud di sini adalah bagaimana pemerintahan yang demokrasi, dan juga liberalisme ini lebih mendalami tentang ekonomi. Kemudian apa sih latar belakang dari liberalisme klasik itu sendiri? Latar belakang dari liberalisme klasik ini bermula pada abad ke-19, di mana liberalisme klasik ini berkembang pada abad ke-19, tetapi pemikiran yang benar-benar membuat membuat liberalisme ini tumbuh pada akhir abad ke-19. Nah, pada saat itu liberalisme klasik ini pada akhir abad ke-19 berubah menjadi liberalisme neokolonisme. Nah, kenapa ia berubah? Itu dikarenakan liberalisme neokolonialisme ini dianggap mampu untuk memperkecil hak-hak pemerintah. Nah, pada masa itu kenapa begitu? Karena pada masa itu pemerintahan dan juga dunia politik sangat amat tidak adil terhadap masyarakat, di mana banyak sekali
sosial ini sebenarnya ia sangat jauh berbeda dengan liberalisme klasik, di mana liberalisme klasik ini saya sudah jelaskan tadi bahwasanya ia menekankan kepada aspek individu saja. Namun liberalisme sosial ini dia lebih menekankan kepada kebebasan kolektif. Nah, di dalam liberalisme sosial ini ia memiliki beberapa konsep. Nah, ada dua konsep fundamental. Yang pertama adalah konsep politik dan juga konsep ekonomi. Di mana liberalisme sosial ini membahas tentang konsep politik dan juga ekonomi, di mana konsep politiknya yaitu tentang bagaimana sebuah ideologi negara menekankan pada aspek kebebasan hak, kemudian egalitarianisme, kesetaraan, bukan kesetaraan yang dari segi ekonomi saja, namun dari segala hal, tidak seperti liberalisme klasik tadi. Kemudian dari segi ekonomi, dari segi ekonomi itu sendiri, liberalisme sosial ini adalah ideologi yang menolak hukum liberalisme klasik. Nah, seperti yang tadi, liberalisme klasik kan benar-benar berfokus pada orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Nah, kalau liberalisme sosial ini dia lebih ke merata gitu, lebih ke benar-benar ke masyarakat, ke semua masyarakat. Terus dan juga liberalisme sosial ini penolakan terhadap monopoli dan juga penimbunan terhadap surplus kapital. Oleh karena itu, liberalisme sosial ini mengeluarkan adanya perpajakan, kemudian regulasi, dan juga bagaimana instrumen-instrumen progresif terhadap pemerintah yang ada di Indonesia pada masa itu. Mungkin sekian dari saya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, liberalisme perdagangan dan liberalisme Indonesia yang akan disampaikan oleh Sofian Rizal Nantokara. Selanjutnya ada liberalisme perdagangan. Liberalisme perdagangan adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperluas akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif. Liberalisme perdagangan memiliki konsep yang mendukung penghapusan hambatan perdagangan antar negara, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan bebas, dan pendukungnya berargumen bahwa liberalisme perdagangan meningkatkan ekspor dan kesejahteraan masyarakat. Sementara penentangnya khawatir dan dampak negatif bagi negara berkembang yang mungkin tidak siap bersaing dengan negara maju. Kemudian liberalisme di Indonesia. Liberalisme menjadi pengaruh yang signifikan terhadap pemikiran dan gerakan politik di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Jadi ide liberalisme telah mewarnai diskusi dan debat tentang bentuk negara, tentang politik dan hak warga negara. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memiliki pengaruh liberalisme dalam pemikiran mereka. Setelah Orde Baru, liberalisme mengalami kebangkitan kembali di Indonesia. Partai-partai politik liberal muncul dan memainkan peran penting dalam transisi menuju demokrasi. Meskipun menghadapi tantangan, liberalisme terus berkembang di Indonesia. Dengan para aktivis dan pemikir terus mengupayakan implementasi nilai-nilai liberalisme dan masyarakat. Sekian. Selanjutnya ada liberalisme dunia yang akan disampaikan oleh Saudara R.I. Arundra. Baik teman-teman, jadi ada perkembangan dari liberalisme di dunia, di mana liberalisme itu sendiri mengalami panjang surut dalam perjalanan di dunia yang dimulai dari beberapa periode. Ya, pada abad ke-19, liberalisme berkembang pada saat di Eropa dan Amerika Utara. Namun, munculnya nasionalisme imperialisme dalam Perang Dunia I dan II dapat diketahui setelah Perang Dunia II itu sendiri terjadi sebuah ideologi dominan di dunia barat sendiri dengan perkembangan dominasi hak asasi manusia dan ekonomi global. Jadi dari saat ini liberalisme dihadapkan pada tantangan baru seperti munculnya populisme, nasionalisme, dan gerakan-gerakan globalisasi yang terjadi di berbagai daerah. Yang pertama, kita dapat lihat yang pertama Renaissance dan pencerahan.
Masa Renaissance dimulai dari abad 14 sampai 17, tahap pembentukan oleh budaya klasik Yunani yang meliputi humanisme, revolusi ilmiah, dan pemisahan agama dan negara yang disampaikan oleh Martin Luther pada abad ke-14 sampai 15. Yang kemudian kebangkitan ekonomi dan kapitalisme ini diawali oleh kota Venesia dan Genoa yang disampaikan oleh Niccolo Machiavelli. Sebuah ekspektasi yang kebebasan dan hal yang telah religius dengan seni oleh Leonardo da Vinci. Kemudian karya klasik yang disampaikan oleh bangsa Yunani dan Romawi, yang dimana Aristoteles sedang mencium liberalisme sebagai ideologi politik yang menyebutkan bahwasanya Inggris dan Amerika ini memiliki kedua sisi yang berbagi gagasan tentang hak-hak individu. Selanjutnya abad 17 sampai 18 tentang John Locke dan Montesquieu adalah dua pemikir yang mengembangkan fondasi liberalisme itu tersendiri dengan menekankan hak individu tersebut. Yang kedua, revolusi Amerika tahun 1776 dan Prancis 1987 adalah momen penting yang menuntut kawannya pemerintahan yang demokratis. Yang selanjutnya pada liberalisme Eropa terjadinya yang namanya invisible-head atau pasar bebas yang memungkinkan setiap individu itu tersendiri menjadi lebih bersifat kolektif dan ingin menjadi individu yang memiliki kekayaan tersendiri. Yang dimana pada abad 19 ekspansi liberalisme Eropa mengalami perkembangan secara ekspansi dengan menekankan ekonomi pasar bebas dan pembatasan hubungan negara dalam hal pribadi, regulasi industri dan bahkan prinsip liberal meskipun awalnya memiliki ketentuan dimiliki sesuatu laki-laki atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya pada abad ke-19 sampai 20 transformasi krisis meningkat tentangan dari ideologi yang fasisme serta komunisme dengan mengkritik liberalisme itu tersendiri terlalu individualis, yang dimana individualis itu tersendiri mengakibatkan kesejahteraan sosial dari suatu pemerintahan itu kurang. Yang selanjutnya itu after perang kedua, liberalisme berkembang menjadi liberalisme sosial yang menyebutkan peran negara harus lebih besar atau welfare state, yang dimana dikemukakan oleh Amerika Utara dan Eropa Barat. Yang selanjutnya itu abad ke-21 sampai sekarang atau globalisasi setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Liberalisme dianggap sebagai pemenang ideologi dalam konflik global sehingga banyak negara Asia dan Timur Eropa mendapat sebagai demokrasi. Yang selanjutnya kebangkitan politik identitas, isu migrasi serta sistem kasta dan krisis hubungan global memicu konflik tajam terhadap paham ini. Meskipun demikian, masih banyak sistem pemerintahan liberal yang terjadi di berbagai daerah dan berbagai tempat. Selanjutnya dampak negatif dari liberalisme dunia memicu ketidaksamaan ekonomi akibat pasar bebas dan hak milik pribadi yang mengakibatkan 3 organisasi dunia yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO atau National Atlantic Trade Organization, dan yang kedua WTO atau World Trade Organization yang mengakibatkan dunia memiliki peran untuk menanggulangi sistem-sistem liberalisme yang ada di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi beberapa penjelasan tentang liberalisme. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, di sini saya mau nanya tentang mana dulu? Perkenalkan, nama saya Sumalia dari kelompok 4. Di sini saya mau nanya tentang liberalisme klasik dan liberalisme sosial. Dari materinya Anissa. Pertanyaannya, gimana perbedaan paling menonjol dari liberalisme klasik dan liberalisme sosial? Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lucy dari kelompok 3. Sini saya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya pada abad keberapa Renaissance dimulai dan menyebar di Eropa pada tahun berapa?
Sekian, terima kasih. Baik, izin kami mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman yang tadi. Kalian bisa jawab. Boleh ulang pertanyaan dari saudara. Ya, pertanyaannya, di mana perbedaan paling menonjol dari liberalisme klasik dan liberalisme sosial? Sebelumnya izin saya menjawab. Perbedaan yang paling menonjol dari liberalisme klasik dan liberalisme sosial, yang dimana liberalisme itu tersendiri menekankan tentang kebebasan individu, terutama di bidang ekonomi. Jadi liberalisme itu tersendiri dimulai pada tahun 14 sampai 17 kan, yang disampaikan oleh John Locke, yang dimana John Locke itu mengungkapkan tentang perbedaan dan kebebasan tentang hak asasi manusia dan kebebasan untuk memilih ekonomi. Sedangkan untuk liberalisme sosial itu tersendiri menekankan tentang pengakuan peran negara dalam kesejahteraan masyarakat. Jadi liberalisme ekonomi sosial itu tersendiri menekankan tentang kebebasan masyarakat tanpa adanya backupan dari pemerintah. Dengan sistem backupan dari pemerintah itu tersendiri, jadi individu mulai muncullah sikap anti kebebasan, yang dimana individu itu tersendiri itu memiliki sifat yang dimana dia itu memiliki sifat kolektif, yang dimana sudah saya jelaskan di sejarah liberalisme dunia yang bersifat invisible hand atau pasar bebas, di mana setiap masyarakat dan juga pemerintahan itu sendiri mengurangi konsep demokrasi perwakilan kepada setiap masyarakatnya. Untuk penjelasan lebih jelas boleh bisa di kompas.com. Jelas? Ulang pertanyaan. Bacain dulu, bacain dulu. Ngomong aja udah nyala kita. Pada abad berapa Renaissance dimulai dan menyebar di Eropa pada tahun berapa? Oke, jadi pada tahun berapa dan abad berapa masa Renaissance itu dimulai? Jadi masa Renaissance itu tersendiri dimulai oleh John Locke pada abad 14 sekitar tahun 1300-an dan mulai diberlakukan pada tahun 1400-an dan tepatnya pada abad 17 tahap pembentukan oleh budaya klasik Yunani yang meliputi humanisme, revolusi ilmiah dan pemisahan agama dan negara yang disampaikan oleh Marcel Latzer pada abad ke-16. Yang dimana pembangkitan ekonomi dan kapitalisme awalnya dimulai di kota Venesia dan Genoa, yang dimana kota Venesia dan Genoa ini dipelopori oleh Niccolo Machiavelli, yang dimana sebagai ekspresi kebebasan hal yang lebih religius ditemukan lagi dan diciptakanlah sebuah seni oleh Leonardo da Vinci, yang dimana karya seni tersebut dikembangkan lagi oleh kerajaan Yunani dan Romawi, yang dimana pelopornya yaitu Aristoteles dan juga Cicero pada zaman liberalisme sebagai ideologi politik, dan sehingga ideologi politik ini sendiri menjadi fondasi liberalisme dengan menekankan hak individu pada zaman Eropa pada zaman Eropa, dan juga momen pentingnya yang menuntut namanya pemerintahan yang demokratis. Bagus. Ya, jelas.
pandangan. Baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.